baca kedua Raqibul Akbar, Raqibul Hadan. Maka sebagaimana sudah disampaikan awal tadi, lanjutannya kita sama-sama dengarkan pembacaan kitab yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Yazid Abu Soming. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama yang telah hadir di kesempatan kali ini, syukur alhamdulillah kita semua juga masih diberikan kesempatan untuk hadir di acara, di kegiatan Ratib Majelis Nurus Sa'adah. Juga telah hadir di sini beliau Al-Habib Muhammad Al-Hasni, juga para guru-guru yang lain, dan tak lupa pula kepada Ketua Majelis Ratib Nurus Sa'adah, beliau Al-Ustadz Sarman Lahinda. Semoga diberikan kesehatan panjang umur, bisa terus melaksanakan kegiatan ini hingga seterusnya. Di pertemuan kali ini sedikit saya akan membacakan atau menyampaikan adab atau tata krama ketika kita masuk pasar atau masuk toko. Jadi ini urusan bisnis yang disebut dengan hubud dunya sekarang ini. Namun sebelumnya mari kita tawassul dulu kepada musonif-musonif kitab, juga pada ulama-ulama terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu liridha'illahi ta'ala ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihu li hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, wa khususan ila hadrati al-Imam Syafi'i, al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Ahmad bin Hanbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahdatin abadan adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi al-aziz wa sunnati rasulih wa du'ai ila al-huda wa dhalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbatihi wa sawbihi subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum masuk pasar. Jadi ada doa atau bacaan ketika kita masuk toko atau pasar. Bismillahi, Allahumma, ini agak panjang. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi suki wa khaira ma fiha wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal fusuq wa min syarri ahatat bihi suq. Allahumma inni a'udzu bika an usiba biha yaminan fa ijaratan aw safqatan khasiratan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juga selanjutnya ini ada amalan dari Rasulullah. Kita
sering meremehkan amalan-amalan yang diberi langsung oleh Rasulullah. Kalau kita diberi amalan oleh guru kita atau yang kita lihat itu orang soleh, kita langsung yakin. Sedangkan banyak amalan yang ada di kitab atau dia di kitab-kitabnya orang terdahulu, banyak amalan dari Rasulullah, tapi kita meremehkan bahkan tidak menghafalkan. Di sini ada amalan yang sangat luar biasa dari Rasulullah. Ini pahalanya sangat besar sekali. Kalau biasanya kita mengamalkan sesuatu diberi pahala puluhan atau ratusan atau ribuan, ini bukan. Langsung dikasih pahala 1 juta, langsung begitu. Ini dari Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, man dakhala suqah faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuma itu. Ini pasti hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Katanya Rasulullah, barang siapa yang membaca bacaan ini, kataballahu lahu alfi hasanatin. Bukan 1000 tapi 1 juta. Alfi hasanatin. Wa maha anhu alfi sayyiatin. Wa rafa'a lahu alfi darajatin. Pesannya Rasulullah, barang siapa yang membaca doa barusan ketika mau masuk pasar, maka kita akan diberi kebaikan 1 juta kebaikan, katanya Rasulullah. Wa maha anhu alfi sayyiatin, dan akan dihapus 1 juta kejelekan. Jadi 1 juta mainnya, bukan cuma 1000, 2000, bukan, 1 juta langsung. Juga wa rafa'a lahu alfi darajatin, akan diangkat derajatnya 1 juta derajat. Nah, jadi ini pahalanya besar, padahal cuma sedikit bacaannya, dihafalkan. Ketika kita masuk pasar, tata keramanya pasar atau toko mendahulukan dengan kaki kiri. Sama dengan masuk kamar mandi, mendahulukan kaki kiri. Bedanya dengan kita masuk masjid. Maka kalau masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri kalau ke masjid. Kalau ke pasar atau ke kamar mandi, masuk dengan kaki kiri. Ini langsung dipraktikkan, langsung diamalkan. Kalau kita belajar di sini, maksudnya bukan di sini, di mana saja kita belajar, terus masuk dari telinga kanan, keluar telinga kiri, percuma. Karena kita ini mempelajari ilmu untuk diamalkan. Ilmu itu kalau tidak diamalkan, percuma. Makanya sedikit ilmu yang dipelajari, ilmu apa saja, langsung diamalkan. Saya sudah sering bilang, al ilmu bila amalin kasajarih bila samarin. Belajar ilmu tanpa diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Pohon yang biasanya berbuah, tidak berbuah, tidak ada gunanya. Berikutnya, menjaga anggota tubuh dari berbagai macam maksiat. Ketika kita pergi ke pasar, ini hati-hati menjaga anggota tubuh kita dari semua pandangan. Jangan sampai memandang maksiat, karena di pasar ini tempatnya maksiat. Jangan memandang perempuan ajnabiyah. Kalau laki-laki, hati-hati jangan memandang perempuan ajnabiyah. Begitu juga perempuan. Ini berlaku hukum ini laki-laki dan perempuan. Bukan cuma laki-laki memandang perempuan yang haram, bukan. Tapi perempuan memandang laki-laki juga haram. Kalau sudah selesai belanja dari pasar, diharuskan untuk segera keluar dari pasar itu atau segera pulang. Karena pasar itu tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, ini sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Inna ahabbal biladi ilallahi al-masajidu wa inna abghadal biladi ilallahi al-aswaqu. Katanya Rasulullah, sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah masjid. Berikutnya tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah pasar. Ini sabda Rasulullah. Dan hadisnya hadis Muslim, disampaikan oleh Muslim dan Ahmad Sahih ini. Berikutnya, tidak memaksa diri untuk membeli barang di luar batas kemampuan kita. Kalau kita pergi ke pasar terus menemukan barang yang mungkin kita sangat suka pada barang tersebut, tapi untuk membeli kita gak mampu karena mungkin terlalu mahal atau kita karena gak punya uang, maka jangan memaksakan diri. Jangan sampai hutang ke yang punya toko atau hutang ke orang lain, jangan memaksa. Berikutnya, tidak meminta penjual untuk pembatalan penjualan barang dengan seseorang dan untuk dijual kepada dirinya sendiri. Misalkan saya pergi ke pasar dan saya ingin suatu barang dan barang itu tinggal satu, ternyata barang ini sudah ditawar orang atau sudah dibeli orang, maka kita tidak boleh menyuruh kepada si penjual untuk menggagalkan barang itu, untuk digagalkan kepada orang lain dan dijual kepada saya, jangan. Atau mungkin kita jual barang di apa yang ada di rumahnya, mungkin jual besi atau jual apa, ketika ada orang lain yang sudah membeli atau sudah jadi atau masih belum jadi, maka jangan suruh untuk dibatalkan untuk dijual ke dirinya, jangan. Berikutnya, tidak melakukan jual beli yang dapat menyebabkan masuk ke dalam hukum riba, jangan. Ini haram, riba ini hukumnya haram. Tidak menjadi orang pertama kali yang masuk ke pasar. Kalau masuk ke pasar, jangan jadi orang pertama. Sudah tahu pasar itu tempat yang paling dibenci oleh Allah. Jangan subuh langsung di pasar, jangan. Jadi biarkan orang lain dulu yang di sana. Berikutnya, tidak mengadakan perdebatan dengan penjual atau pembeli yang lain. Jangan ada perdebatan dengan si pembeli atau orang-orang yang ada di pasar. Niat ke pasar itu niatnya seperti apa yang baik? Yang pertama, niat untuk mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebelumnya kita tahu bahwa Rasulullah ini hanya terkenal dengan orang yang ahli sholat, ahli ibadah, rajin zikir, mungkin kita tahu begitu. Padahal Rasulullah ini orang yang paling ahli dalam urusan perdagangan. Rasulullah ini paling ahli. Makanya kalau kita berdagang, berbisnis, tirulah cara Rasulullah. Bahkan orang-orang, ada sebagian orang, bahkan di sini, saya sudah nyampe di sini ini, ada orang, kalau saya niru Rasulullah gak bisa. Untuk bisnis, bahkan untuk yang lain, saya niru Rasulullah gak bisa. Ada orang yang berkata seperti ini di sini. Itu gak boleh begitu. Kalau gak niru Rasulullah, kita mau niru siapa? Mau niru Abu Jahal, mau niru Fir'aun itu. Tapi memang ada sebagian yang harus ditiru dari ini dua laknatullah alaihi. Kayak Fir'aun. Fir'aun ini ada salah satu cara yang harus ditiru. Contohnya Fir'aun ini sangat hormat kepada ibunya. Fir'aun ini kan umur panjang. Fir'aun ini gak pernah sakit karena ternyata rahasianya karena hormat kepada ibunya. Fir'aun kan gak pernah sakit. Fir'aun mati, ini kenapa matinya Fir'aun itu? Karena ada semut apa? Semut ya, semut yang masuk ke hidungnya. Maka Fir'aun itu meninggal. Fir'aun gak pernah sakit. Karena ternyata setelah diteliti, Fir'aun ini hormat sekali atau mengabdi sekali kepada ibunya. Berikutnya, niat yang kedua, ketika kita pas ke pasar, niatnya untuk mengucapkan salam ketika berjumpa. Maka niat, karena nanti di pasar kita akan berjumpa dengan banyak orang.
niat ingin mengucapkan salam kepada orang sesama muslim yang ada di pasar tersebut. Niat untuk zikir di antara kaum yang lalai, karena di pasar ini orang-orang itu lalai, karena di pasar ini setan semua. Jadi kalau kita bisa melihat setan, lebih banyak setan daripada manusianya di pasar ini. Makanya diganggu. Bahkan banyak orang yang lalai untuk berzikir. Niat untuk mencari rezeki yang halal, niat mencari nafkah di pasar yang halal, niat untuk melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niat membantu orang yang lemah, juga niat untuk membantu orang yang dizalimi. Niati semua. Niat mencegah kemungkaran yang terjadi di dalam pasar jika mampu. Niat untuk berzikir ketika masuk pasar. Itu tadi tata krama ketika kita masuk pasar atau toko. Berikutnya, adab ketika kita bekerja, sama berusaha, berbisnis, bekerja. Ini menjadikan yang pertama yang harus dilakukan, yaitu tadi harus meniru Rasulullah, jujur. Rasulullah ini mulai bisnis, ini mulai kecil. Rasulullah ini sudah tahu semua ini, bahwa Rasulullah ini seorang yatim piatu. Ini saya agak sedikit karena sudah mengerti semua. Rasulullah ini ditinggal ayahnya mulai dalam kandungan, ya. Mulai Rasulullah masih ada dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal. Baru ketika Rasulullah umur beberapa tahun, ibunya meninggal, masih kecil. Rasulullah mulai berbisnis ini umur 12 tahun. Kalau kita di sini umur 12 tahun bukan berbisnis, ini masih meminta ke orang tuanya semua. Menjadikan sifat kejujuran sebagai pedoman dalam mengadakan transaksi dengan orang lain. Rasulullah bersabda, "At-tajirul aminus soduku al-muslimu ma'asyuhada'i yaumal qiyamah." Seorang pedagang muslim yang jujur akan bersama para syuhada atau bersama orang yang mati syahid. Jadi barisannya sama. Makanya untuk jujur dalam berbisnis, dalam berusaha ini sangat berat. Sampai saya pernah dengar di sini tadi itu, untuk meniru Rasulullah katanya nggak bisa. Siapa bilang nggak bisa? Bisa, pasti bisa. Tapi kita harus meniru semampunya. Rasulullah ini orang yang paling bijak, nggak pernah memaksa seseorang untuk ikut Rasulullah, nggak pernah. Saya pernah cerita itu, ada seorang Yahudi yang orang ini ahli maksiat. Semuanya maksiat pernah dikerjakan oleh orang itu. Dan dia datang kepada Rasulullah karena dia punya pekerjaan buruk yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu berzina. Pekerjaan buruk yang tidak baik. Dia selalu berbuat seperti itu tiap hari. Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini ingin masuk Islam, ingin ikut semua aturan yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa saja mau saya ikuti." Apa katanya Rasulullah? "Iya, gak apa-apa ikut. Tapi saya gak mau meninggalkan yang satu tadi itu. Maksiat yang satu tadi itu, saya gak bisa." Intinya dia tetap mau berzina, tetap mau melakukan zina tiap hari. Rasulullah tetap ketawa. "Iya, gak apa-apa, masuk Islam dan tetap lakukan itu. Tapi ada syarat dari Rasulullah." Apa syaratnya? Yaitu kejujuran. Jadi Rasulullah cuma berpesan satu, "Kamu gak apa-apa melakukan maksiat itu, tapi syaratnya jujur," katanya Rasulullah. Dia menyanggupi, "Iya gak apa-apa, saya siap." Jadi ketika dia pulang dari majelisnya Rasulullah, pulang ke rumahnya dan mau melakukan itu, melakukan perbuatan jelek tadi, langsung ingat dengan pesan Rasulullah. Gimana nanti kalau Rasulullah tanya di banyak orang, di tempat majelis Rasulullah tanya, "Kamu melakukan zina?" Ditanyakan begitu. Maka dia nanti akan malu sendiri. Nah, itu maksudnya jujur ini selamat. Orang kalau jujur di sini, kalau orang melakukan usaha, melakukan bisnis perdagangan atau bisnis apa saja dan dia jujur, maka dia nanti di hari kiamat ada di barisan orang yang mati syahid.
Susah orang mati syahid ini. Ada syahid itu syahid fid dunia dan syahid fil akhirah. Ada syahid fid dunia. Maka nanti orang yang berbisnis jujur, berdagang jujur akan bersama orang yang mati syahid. Walaupun nggak bisa dipaksakan, sedikit-sedikit. Ada pesan dari Rasulullah misalkan 10. Nggak bisa semua, jangan ditinggalkan semua. Diikuti sedikit-sedikit. 2, 3, atau 4. Gitu. Niat baik untuk melakukan jual beli, diantaranya untuk membantu kebutuhan saudaranya, membantu kebutuhan keluarganya, mencari nafkah untuk keluarganya, juga sebagaimana niatnya para nabi, para wali, dan orang-orang soleh. Jadi para nabi dari dahulu ini kerja. Nabi Idris, Nabi Idris ini kerjanya tukang jahit. Ini seperti Ustaz. Berarti Ustaz ini niru kerjanya Nabi Idris. Kalau Nabi Zakaria ini jadi tukang kuli bangunan, jadi tukang kayu. Kalau Nabi Daud ini kerjanya apa? Menjahit juga, tapi jahitnya dari besi, yang dijahit besi. Nabi Daud ini beda, diberi mukjizat oleh Allah untuk kalau megang besi, maka besi ini menjadi apa? Meleleh, menjadi lemas. Yang asalnya keras jadi lemas. Jadi tinggal diputer-puter begini. Itu Nabi Hud. Apa? Nabi Daud. Kalau Nabi Daud begitu. Bikin baju perang. Jadi yang bikin baju perang itu Nabi Daud. Dia kalau ada besi-besi yang besar-besar tinggal begini. Karena mukjizatnya Nabi Daud, kalau megang besi, besi menjadi lemas, jadi meleleh. Nabi Musa apa kerjanya? Jadi pengembala. Juga Rasulullah jadi pengembala kambing. Pengembala kambing, Rasulullah ini pertama kali kerja ini ikut istrinya sebelum menjadi istri, Siti Khadijah. Siti Khadijah untuk pengembala kambing. Jadi Rasulullah pergi kemana-mana luar negeri, bukan cuma Indonesia sama Indonesia, tapi luar negeri. Rasulullah waktu pertama kali mengajukan diri untuk bekerja dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah ini terkenal dengan orang yang paling kaya di Mekah. Siti Khadijah ini seorang janda yang akhirnya nanti menjadi istrinya Rasulullah. Rasulullah menikahi Siti Khadijah ini, Rasulullah sendiri umur 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah umur 40 tahun. Makanya kebanyakan orang-orang itu kebalik, menikahi anak-anak yang masih kecil, atau umur 25 tahun sudah ingin menikah dengan begitu. Kalau niru Rasulullah ya begitu. Tapi menikah di bawah itu juga gak apa-apa, bagus. Lebih bagus, lebih mantap itu. Tidak menggunakan lafaz sumpah dalam mengadakan transaksi. Begitu. Barang bagus, misalkan barang ini bagus, beli di sini, barang saya bagus semua. Walaupun kebetulan bagus, tidak boleh. Jangan bersumpah. Rasulullah bersabda, "Iyyakum wa kasratal halifi fil bai' fa innahu yunafiqu summa yamhaku." Waspadalah kalian, janganlah terlalu sering bersumpah ketika mengadakan jual beli, karena sesungguhnya bersumpah dalam jual beli tersebut ini mengeluarkan dari keberkahan. Keberkahan jual belinya itu akan hilang, keberkahan barangnya itu nanti akan hilang. Jangan sering bersumpah, barang saya bagus, sumpah barang saya bagus, jangan begitu. Berkahnya hilang nanti. Berikutnya menjelaskan kerusakan barangnya. Rasulullah kalau menjual begitu. Rasulullah ini ngasih tahu barang saya harganya segini, modalnya segini, mau dibeli berapa, terserah. Juga misalkan ada cacatnya, barang saya ada cacatnya di sini. Kalau mau dibeli jadi, kalau gak dibeli sudah. Dikasih tahu. Kalau sekarang kan ditutupi, yang jelek ditaruh di bawah, yang bagus-bagus, misalkan buah ini ditumpuk di atas, gitu. Rambutan apa, pokoknya yang bagus-bagus disimpan di bawah. Jadi orang lihatnya, oh ini bagus semua. Jangan. Tidak menipu pembeli dari segi kualitas dan harga barang. Jangan menipu, barangnya jelek, rusak,
kemudian nanti dikasih yang bagus, jangan. Juga biar tidak terkena tipu, mempelajari perbedaan antara uang, mana uang yang asli, mana uang yang palsu, mana uang Indonesia, mana uang luar Indonesia, harus dipelajari. Tidak mengurangi ukuran timbangan. Ini hati-hati yang punya toko yang berurusan dengan timbangan, atau bukan cuma toko, yang besi tua juga begitu nanti. Yang bos-bos besi tua jangan bermain di timbangan ya. Ini bukan hadis tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin wazinu bil qistasil mustaqim wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'sau fil ardi mufsidin. Katanya Allah, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Jadi kalau timbang yang lurus, kalau menimbang dikasih timbangan itu suruh ngasih lurus, gak usah bermain. Biasanya kan di bawahnya timbangan itu dikasih besi apa itu, magnet ya, biar lebih berat ke situ. Jangan. Juga ada firman Allah yang lain, wailul lil mutaffifin alladzina idza qatalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yushirun alla yadhunnu awliya'a ulaika annahum mab'usun. Katanya Allah, celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dia ingin lebih ringan ke dirinya. Juga kalau misalkan dia menimbang, maka sekiranya orang itu dapat yang lebih sedikit. Jadi maksudnya di sini, yang dimaksud dengan firman Allah ini firman Allah turun ketika Rasulullah hijrah pertama ke Madinah. Ayat Al-Quran ini ada namanya ayat Makki dan ada namanya ayat Madani. Kalau ayat Makki ini turun di Mekah, kalau ayat Madani ini turun di Madinah. Ada lagi ulama yang berpendapat bahwa yang dinamakan ayat Makki ini ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Setelah Rasulullah hijrah, disebut dengan ayat Madani. Ini ayat Al-Quran barusan turun ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan dilihat di situ, di Madinah ternyata semuanya orang-orang Madinah itu curang dalam timbangan. Semua orang Madinah curang. Akhirnya turunlah ayat Al-Quran ini. Ketika turun ayat ini, Rasulullah mengabarkan, kemudian orang-orang Madinah ini sebaliknya menjadi orang yang paling baik dalam semua timbangannya, dalam menimbang apapun, dalam berbisnis. Mungkin cukup dan usahakan ini diamalkan sedikit-sedikit, sebisanya. Terutama tadi masuk pasar, itu bagus sekali. Masuk pasar cuma baca itu dapat 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta kejelekan, diangkat 1 juta derajat. Kan bagus. Saya baca ulang biar sambil menghafalkan. Saya juga mau menghafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Baru wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuma itu baca 1 kali ketika masuk pasar atau masuk warung, masuk toko, baca ini. Karena pahalanya tadi dihapus 1 juta kejelekan, mendapat 1 juta kebaikan, dan diangkat 1 juta derajat. Oke, cukup. Semoga yang sedikit ini bisa ada manfaatnya, bisa kita amalkan sedikit-sedikit, menjadi tambahan ilmu bagi kita, ilmu yang barokah dan manfaat. Biridha'illahi ta'ala wa syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم